Laporan keuangan perusahaan jasa ada 3, yaitu 1. Neraca keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal. Neraca keuangan, aktiva sama dengan pasiva, artinya harta sama dengan utang plus modal. Harta juga disebut dengan aset, di antaranya 1. Kas atau uang tunai, 2. Piutang atau meminjamkan, 3. Perlengkapan, 4. Peralatan atau akumulasi penyusutan. Misalnya, gedung, mesin, tanah, dan lain-lain. Kas, piutang, dan perlengkapan disebut dengan aktiva lancar. Sedangkan peralatan disebut dengan aktiva tetap, di mana akumulasi penyusutan dihitung dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Misalnya, harga perolehan sebesar 10 juta rupiah, dibagi dengan umur ekonomisnya selama 5 tahun, sehingga akumulasi penyusutannya sebesar 2 juta per tahun. Hutang terdiri atas, yang pertama, kewajiban jangka pendek atau hutang lancar dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau hutang dengan kurun waktu di atas 1 tahun. Sedangkan modal terdiri atas, yang pertama, uang tunai, yang kedua, pos untuk mencari uangnya. Laporan laba rugi. Pendapatan terdiri atas pendapatan operasional dan non-operasional. Pendapatan operasional yaitu yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan non-operasional yaitu misalnya investasi perusahaan. Beban terdiri atas beban operasional dan non-operasional. Beban operasional misalnya, biaya sewa, listrik, gaji, dan alat tulis kantor. Sedangkan, beban non-operasional misalnya bunga, dan sumbangan. Ditarik kesimpulan bahwa, jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut telah memperoleh laba. Namun jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Laporan perubahan modal, yaitu kalkulasi antara modal awal dengan laba rugi dan price, sehingga didapatkan modal akhir. Jika perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut dikurangkan dengan price. Namun jika perusahaan mengalami kerugian, maka rugi tersebut ditambahkan dengan price. Sehingga, ditarik kesimpulan bahwa, yang pertama, apabila perusahaan memperoleh laba, maka perhitungan modal akhir sama dengan modal awal plus dalam kurung, laba dikurangi price. Namun apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perhitungan modal akhir sama dengan modal awal dikurangi dalam kurung, rugi plus price.